Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar dimulai, mari kita atur dulu ya. Ya. Mas Kafi Musyarof. Itu kelas sebelah, Pak. Jangan berkelana. Mas Tresno. Cin, Pak, Cin. Mas Ayut. Mas Aldi Ardian. Mas Dunia Edia. Mana? Namanya? Oke. Telat, Pak, telat. Mas Nur Sidik. Pak, ini kelas berapa, Pak? Mas Nur Fatal. Kelas 7 ini kelas berapa? Oke, saya mungkin. Yang hadir ada 2 orang ya, yang alfa dan 2 orang. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran. Kemarin kita itu sudah membahas tentang apa namanya tadi jujur, kemudian adil, Korupsi. dan juga apa namanya Korupsi. Pak Ma'ruf juga menerangkan tentang turunnya alfa seperti apa. Korupsi. Kemudian saya ini akan menerangkan juga tentang apa namanya pembelajaran orang sama-sama pembelajaran Pak, yaitu tentang tajwid. Wah, sudah tahu, Pak. Karena penting sekali tajwid teman-teman. Sudah tahu. Ini sekali tajwid. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur kita itu bacaan katanya itu sudah baik atau belum. Jika sudah baik, maka kita sudah harus mempelajari ilmu tajwid. Dulu basic keluar. Contoh, Pak. Pak, tanya, Pak. Pak. Pak, tapi nama ada diterangkan bahasanya sebagai hukum antara Al-Quran dan Al-Quran. Bahasanya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Quran dan sebaik-baik mengajarkannya. Dan saya pada hari ini akan mengajarkan tentang yang tajwid teman-teman. Jadi mudah saja kemarin Pak Ma'ruf sudah menerangkan tentang turunnya Al-Quran, Al-Quran itu apa. Kemudian saya hari ini juga menerangkan tajwid. Di sini menerangkan tentang hukum sukun. Gak kelihatan, Pak. Hukum sukun atau tanwin. Jadi di dalam hukum sukun atau tanwin ini itu ada beberapa bacaan, yaitu ada 5 bacaan. Tanwin, Pak. Ya. Yang pertama adalah idharaki. Oke, sambil dibuka reaksi teman-teman. Dibuka ya. Jangan lupa. Safawi, Pak. Udah sarapan belum? Belum. Belum sarapan. Ya, Pak. Kenapa belum sarapan? Karena ini yang malah. Memangnya beda dengan GB. Hah? Memangnya beda. Belum jadi. Oh, beda. Ya, angin. Pak. Itu berapa, Mas? Galau. Enggak. Galau Pak saya Pak. Pak. Pak gurunya gak boleh bikin sama. Pak dulu saja. Pak. Salat juga. Mukanya beda. Oke teman-teman, pertama kita membahas tentang idhar. Oke ya. Seperti kita ketahui teman-teman, pasti tentunya sudah nggak asing lah apa yang namanya idhar, apa yang namanya hukum sukun atau tanwin. Pak. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah idhar. Ada yang tahu Mas Indah Yusuf apa itu idhar? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Ini kurang baik. Saya tahu, Pak. Secara apa, Pak? Secara bahasa. Secara pengertian aja ya bahasa. Apabila jangan sukun atau tanwin itu dengan firman, Pak. Apa itu sebutan? Hah? Hamzah, ha, ain, ghain. Ya, biasa. Ada enam, Pak. Ada enam, Pak. Ada enam, Pak. Ada enam, Pak.
Bentar dulu. Pak. Wajan natin alfa fa. Coba bareng teman-teman yuk. Wajan natin alfa fa. Ya ini yang dimaksud dari itu yang ini. Ketika ada tanwin, ini namanya tanwin. Atau nun sukun. Nah ini maksud tanwin itu adalah suara nun sukun yang kemudian ketika ditulis tidak terlihat, itu namanya tanwin. Nah bertemu dengan salah satu namanya apa? Nanti ya ini Pak Guru menjelaskan dulu nanti. Kalau tanya nanti saya kasih tuh. Oke, baca nanti apa? Ada ini ketemu Pak. Saya Pak Julian Kiriman Pak. Ya silakan. Ada ini ketemu dengan jelas. Harganya berapa, Pak? Hamzahnya Hamzah asli. Apa itu Hamzah asli? Itu adalah nun sukun atau bertemu dengan ya non maf'ul Pak ya atau biasa disebut dengan yang Pak. ya Pak. non ini Pak. ini bertemu ya Pak. ini idgham itu artinya memasukkan. Nah, memasukkan Pak. contohnya wa may yu'min. Pak. Apa pikiran Pak? Wa may yu'min. Pak. Nah, ini ketika ada nun sukun, nah ini maksudnya ini yang disebut nun sukun atau tanwin, tapi ini adalah nun sukun bertemu dengan salah satu dari empat yaitu Pak. maka kemudian itu dibaca idgham diguna. Guna itu artinya dengan dengung, biguna. Ya, Pak ini maksudnya huruf J ya, dengan dengung. Jadi bacanya wa may yu'min. Itu teman-teman semuanya yuk. Wa may yu'min. Pak. Wa may yu'min. Artinya nanti bisa jadi sendiri ya, bukan di LKS. Kenapa kok bisa dinamakan itu gimana, Pak? Ya karena ini ada bertemu dengan kerja. Ya pengertian itu kan artinya memasukkan. Dan ketika acuan nanti bertemu dengan pada ini maka harus bertemu seperti itu. Pak. Pak, tanya lagi, Pak. Guna itu artinya apa? Apa? Guna. Pak, saya dari tadi ditanya nggak boleh Pak. Nah, itu artinya bingung. Pak. Bingung. Pak, saya yang bertanya ini. Apa, Pak? Belum jelas, Pak. Kemudian lanjut ya. Pak. Lanjut terus. Itu bila guna ini hampir sama. Pak, belum paham. Ada namanya. Boleh Pak. Boleh. Pak, saya itu orang Papua, Pak. Gak tahu. Bila guna. Nah ini. Itu bila guna itu hampir sama dengan bila guna. Cuma bedanya kalau bila guna itu tidak bisa. Pak. Artinya apa itu benar? Katanya apa? Coba. Pak. Apa yang benar itu benar? Tanpa bingung, Pak. Tanpa bingung. Ya. Pengertiannya apa? Pengertiannya. Ketika dengan kalimat tersebut. Ketika ada sebuah atau tanwin bertemu dengan huruf ra ataupun ra. Itu sekali. Oke. Lam atau ya. Jadi bila benar dengan tidak ada bingung. Contohnya kalau di LKS Pak, saya itu kelas 7, Pak. Cerita dong. Cerita. Meski. miladun. Pak. Jadi miladun dulu. Oke, miladun dulu. Ketika ada nun mati bertemu dengan lam, dan ini dibaca idgham bila tidak berbunyi. Bacanya itu bukan miladun, bukan seperti itu. Bacanya itu miladun. Nah itu dipelajari nanti ketika sampai sudah masuk ke jenjang SMK. Nanti ada pembelajaran seperti itu ya. Makanya masih kelas 7. Jadi kita awal-awal aja. Cerita, Pak. Ayo kelas 7 saya itu orang Papua, Pak. Gak paham. Oke, kembali lagi kita lanjut besok. Nah ini Pak Guru punya cerita ini. Pak, saya
Dia itu dibawa kayaknya. Sini. Mas Joran di balik kayaknya. Kemudian dia itu apa namanya? Disuruh beliau, kamu kan udah mondok lama. Kemudian juga apa namanya? Dia juga sudah ngalim, sudah kita jadi pelajarannya cuma aku aja. Itu Pak Rudi, Pak. 20 tahun dia cuma belajar aku aja. Kemudian beneran pulang, bilang ke bapak aku suruh beliau, udah saatnya menikah. Dan kemudian bapaknya semua dari itu juga bilang ke Mas Joran bahwa memang apa namanya cukup, bahwasanya kalau zaman itu sudah cukup. Jadi Mas Joran ini berusaha mencari apa namanya judulnya. Nah, kemudian datanglah tiga orang wanita yang namanya Robiah, Nasibah, sama Juwairiyah. Iya Pak. Kemudian apa namanya? Nasibah tadi bingung milih mana? Mau milih enggak? Robiah, Nasibah ataupun Juwairiyah. Kemudian karena alim ilmu nahu, dia itu apa namanya? Berusaha membaca kitab, membuka kitab nahu, yaitu kitab Alfiyah. Ya, pada suatu ketika malam hari dia buka kitab Alfiyah, jatuhlah tetesan air, tak dari mana ya tetesan air, kemudian jatuhlah pada hantu borok ke mana sebuah jari dan suaka, kemudian fakinana di dalam tanah, yaitu jatuh pada hantu tersebut. Artinya orang ini Robiah, Nasibah, Juwairiyah itu dia orangnya baik semua, artinya memang belum menikah semua. Ya karena sekarang kita juga paham kalau kalian itu jadi menikahi 4 orang, maka kemudian dia itu juga bilang ke bapaknya, tadi malam itu sudah tahajud, sudah buka kitab, kemudian saya itu menemukan bahasanya Robiah, Nasibah, Juwairiyah saya nikah semua. Jadi kesimpulannya orang kalau mau belajar, Allah bisa. Kita belajar apapun itu penting sekali karena memang itu menjadi dari kita bahasanya sebenarnya kita harus belajar. Kita itu tidak memandang siapapun, entah kita belajar dari siapapun, karena kita harus lebih kopi karena aliman, karena memang kita tidak telah berananya kiai pun, tidak telah berananya pejabat pun, kita bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang alim, orang yang benar-benar apa namanya bermanfaat dunia, tidak memandang siapapun. Mungkin di kemudian dari saya kalau ada bermanfaat. Saya tanya tetap tidak boleh Pak. Dan semoga kalian ketika pulang nanti semoga selamat dan bahagia sudah selalu teman-teman ya. Kita baca doa semoga kita selamat dari apa namanya? Bala.